Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
termulia. Oke, selamat datang di bulan Mei, Living Selflessly. Kita bicara tentang selflessness, ya, ketiadaan, di mana kita belajar bahwa sesuatu yang kosong itu siap untuk diisi. Waktu kita penuh, datang dengan penuh, maka tidak ada lagi ruang untuk diisi. Makanya seringkali luber. Ada hal di mana kita bisa belajar sama-sama di Amerika. Kebetulan Tuhan izinkan saya tinggal 12 tahun di sana. Amerika di tahun 45 memenangkan perang World War II, Perang Dunia Kedua, sehingga menciptakan satu generasi di mana mereka menghargai artinya sebuah kemerdekaan. Dan beberapa dari mereka, seorang selebriti di zaman itu, tahun 45, namanya Bing Crosby. Jadi dia berkatakan seperti ini, "We've just learned, we've known this war. But I guess at this moment we don't feel too proud." Jadi kita baru sadar nih kita merdeka hari ini. Tapi kita nggak bisa nyombong. Karena apa? Banyak mereka yang mengorbankan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kemerdekaan ini. Jadi mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh bangsa ini, oleh negara ini. Bahkan Presiden Amerika di zaman itu, Dwight Eisenhower, di tahun 45 itu, dia mengatakan kepada orang-orang Amerika memasuki era yang baru. Dia ajarkan bahwa mama saya selalu mengajar kepada saya Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dwight mengajarkan bahwa kehidupan yang memiliki self-control, kehidupan yang memiliki emotional control, itu akan membawa orang kepada sebuah keberhasilan. Jadi tidak mikirkan dirinya sendiri. Selflessness, gitu ya. Nah, tetapi bergerak di tahun 60, dari tahun 45, terjadi shifting yang cukup besar, di mana generasi yang lahir itu adalah generasi yang sudah mulai enak. Mereka tidak berperang, mereka sudah mulai mengalami yang namanya menikmati hasil daripada pembangunan. Maka terjadilah sebuah revolusi yang bergerak di zaman itu dengan slogan namanya "If it's good, then do it." Kalau itu baik, lakukan saja. Tahun 70 berlanjut lagi baby boomers. Kita tahu sama-sama ya, baby boomers itu hidup di tahun-tahun ini, tahun 70-an. Ya contohnya kayak saya juga ya. Nah, baby boomers itu juga ngalamin peristiwa sex revolution, juga resist authority, mereka kaum hippies, mereka tolak otoritas ya. Mereka sebut diri mereka adalah the me generation, generasi saya. Sehingga majalah-majalah yang muncul yang sangat terkenal sekali, justru majalahnya itu namanya nih Self Magazine, ya, majalah diri sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, bergerak tahun 70 ke 80 itu membuat angka perceraian naik 149%. Amerika menjadi self-center. Tahun 80 Madonna mulai muncul dengan lagu terkenalnya Material Girl. Stiker-stiker mobil di mana-mana terpasang dan dikatakan he who dies with the most toys wins. Yang mati dengan banyak mainan, dia yang paling menang. Artinya mereka yang paling enjoy hidup mereka, sampai dia mati, mereka orang yang paling enak. Movie Wall Street juga memberikan pernyataan bahwa greed is good, rakus itu baik. Sampai tahun 2013, sampai tahun 2025 kita tahu Gen Z lahir. Generasi yang seringkali dibilang generasi tomat, generasi stroberi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melawan selflessness? Kita tidak mikirkan diri sendiri. Ayo kita lihat sama-sama sebuah kalimat dalam Greek yaitu kenosis. Kenosis ada di Filipi 2 ayat 3-11. Saya bacakan yang ayat 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Hari ini
Kalau kita mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, mengosongkan diri sendiri, kenosis, kita harus menyiapkan pikiran dan hati kita untuk tidak self-center. Lihat pada diri sendiri. Ayo lihat kepada orang lain, lihat kebutuhan orang lain. Justru ya, saya punya beberapa pengalaman. Saya ini pernah mengalami sakit di bagian punggung saya waktu pelayanan di Bondowoso. Saya pikir saya sehat-sehat saja, tapi saya merasa seperti sebuah sakit. Waktu saya khotbah dan selesai khotbah tantangan, saya berkata, Tuhan ingatkan untuk berdoa bagi mereka yang punggungnya sakit. Saya bilang, loh Tuhan, itu saya yang sedang sakit punggungnya. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu berdoa untuk orang lain. Ketika saya tantang ada 3 orang maju. Saya doakan untuk mereka. Mereka sembuh, saudara. Dan selesai ibadah, saya juga sembuh. Jadi saya belajar bahwa kelemahan kita, persoalan kita, permasalahan kita mungkin akan ada terus. Tapi jangan membatasi diri kita untuk berdoa bagi orang lain, untuk tolong orang lain yang mungkin punya persoalan sama seperti kita. Saya sedang membangun rumah saya waktu itu untuk tambahan kamar. Kita sudah siapkan dananya. Tiba-tiba teman di Atambua bilang, Yos, bisa bantu enggak kita mau bangun gereja? Karena orang-orang dari Timor Leste Indonesia itu harus lari pindah ke Indonesia. Ya mereka paling dekat Atambua dan tinggal di sana. Kita sedang bangun gereja dan shelter. Kamu bisa bantu enggak? Kita berdoa dengan istri. Saya berdoa dan Tuhan berkata kita sepakat. Serahkan semua biaya yang kita mau pakai untuk pembangunan kamar itu. Untuk dibantukan. Memang tidak seberapa, tapi kita bantu di sana. Tapi saudara tahu, selesai itu semua, Tuhan kirimkan berkat, bahkan lebih, rumah itu bisa selesai. Saudara, saya mau katakan, waktu kita kenosis, mengosongkan diri, Tuhan justru yang akan mengisi tabung-tabungmu, bejana-bejanamu. Oleh sebab itu, mari hari ini kita belajar selflessness, kosongkan diri, kenosis. Katakan di balik layarmu, kenosis pada dirimu sendiri. Mari kita berdoa sama-sama. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah hati yang mau untuk melayani dan hati yang kenosis itu ada di dalam diri mereka. Dan mereka mau menerima bahwa mereka harus jadi berkat dalam keadaan apapun. Aku rilis blessing dimanapun mereka berada. Dan biarlah kekuatan kasih karunia menuntun kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.